Hari ini kita bicara tentang iman dan keadaan. Banyak orang memiliki konsep yang keliru tentang iman. Dan sayangnya mereka yang paling banyak bicara tentang iman adalah mereka yang paling sering salah memahami iman. Ada orang yang berkata bahwa iman itu adalah tentang perasaan. Iman itu adalah tentang keadaan. Tapi saya pastikan dua hal ini pasti keliru. Bukan berarti iman tidak bersangkut paut dengan perasaan. Tetapi kalau kita membatasi iman pada perasaan, maka kita tidak akan pernah mendapatkan iman yang sejati. Karena perasaan kita biasanya ditentukan oleh kalender. Semakin tambah tua tanggalnya gitu kan. Iman kita itu semakin turun begitu kan. Iman kita kalau dikaitkan dengan keadaan biasanya iman kita itu mengikuti rupiah. Kalau rupiahnya menguat maka iman kita ikut menguat. Kalau rupiahnya melemah iman kita turut melemah. Jadi yang paling penting itu sebetulnya bukan iman yang besar, tetapi iman yang benar. Memiliki iman yang benar itu lebih penting daripada memiliki iman yang besar. Tidak peduli seberapa saudara yakin, tapi kalau yang saudara yakini adalah sesuatu yang keliru, maka imanmu tetap akan goyah. Tapi walaupun imanmu kecil, walaupun mungkin ada keraguan di dalamnya, tapi selama engkau beriman kepada yang benar, engkau akan baik-baik saja. Engkau akan baik-baik saja. Dan saya akan merangkum khotbah saya itu begini. Jadi kalau nanti pulang lupa semua yang saya ucapkan, nah kurang lebih ini intinya. Jadi nanti setelah saya jelaskan intinya yang mau pulang boleh. Nah ini dia. Keadaan itu tidak pernah menghancurkan iman kita. Keadaan tidak pernah menghancurkan iman kita. Keadaan itu hanya mengungkapkan kualitas iman kita yang sebenarnya. Jadi kalau sampai ada orang mengatakan keadaanku begitu berat sampai aku gak kuat ngangkat begitu kan. Sampai aku akhirnya hancur. Nah salahnya sendiri. Wong Tuhan sendiri kan mengajar kita bersandar sama Dia. Tuhan tuh tahu tiap kali kita berat Tuhan bilang begini. Ini berat, biar aku saja. Lah kan Tuhan seringkali ngomongnya gitu kan, kayak Dilan gitu kan. Nah kita seringkali yang gak mau bersandar sama Tuhan gitu. Makanya saya juga selalu mengajarkan begini saudara. Tekanan dalam hidup itu tidak terelakkan. Tapi hidup dalam tekanan itu pilihan. Coba sama-sama. Tekanan dalam hidup tidak terelakkan. Tetapi hidup di dalam tekanan adalah... Jangan berharap hidupmu tanpa tekanan, impossible. Karena kita hidup di dalam dunia yang sudah berdosa, kita sendiri berdosa, tiap hari kumpul dengan orang berdosa, apa yang saudara bisa harapkan? Makanya ada seorang yang bernama Donald A. Carson, salah seorang penulis favorit saya. Dia mengatakan begini, di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, penderitaan dan kejahatan seharusnya tidak mengagetkan. Yang mengagetkan itu kebaikan. Sekecil apapun itu harusnya kaget kita dengan kebaikan Tuhan. Nah, kita mengharapkan apa di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Jadi jangan kaget ya kalau ada teman bilang, tahu nggak si A itu mati. Wah tumben mati, biasanya nggak pernah mati gitu kan. Ini sekali mati kok serius gitu kan. Itu salah ya, kagetnya salah. Kenapa? Harusnya itu tiap pagi saudara bangun, lihat di cermin dan saudara kaget. Karena ada orang berdosa yang Tuhan masih izinkan untuk hidup. Amin, amin. Itu yang seharusnya mengagetkan kita. Jadi kita harus benar-benar memahami keadaan itu tidak pernah menghancurkan iman kita. Itu hanya mengungkapkan iman kita yang sebenarnya. Jadi saya yakin jangan mencari kambing hitam dalam persoalanmu. Karena belum tentu yang menyebabkan persoalanmu itu seekor kambing. Apalagi yang warnanya hitam gitu kan. Banyak orang berkata begini, pengalaman adalah guru yang terbaik. Salah. Yang paling penting itu bukan jumlah pengalaman. Yang paling penting adalah jumlah pelajaran yang kamu petik dari setiap pengalaman. Pengalaman itu netral, ngerti gak sih? Pengalaman itu netral. Jangan ada bilang begini, wah saya miskin, makanya saya menjadi seperti sekarang. Orang yang kasar, yang gak mau kalah begitu. Enggak juga. Dari kemiskinan bisa muncul orang yang baik. Dari kemiskinan bisa muncul orang yang jahat. Keadaan itu netral. Tetapi di dalam anugerah Tuhan, keadaan itu bisa menumbuhkan iman kita.
keadaan apapun loh ya, keadaan apapun itu bisa menumbuhkan iman kita. Dan itulah yang akan kita pelajari sore hari ini. Dan kisahnya masih seputar Abraham. Di dalam Kejadian pasal 17, 18 dan 21. Jadi langsung 3 pasal kita tidak akan membaca ya. Sebab kalau kita baca pelan-pelan, nanti tugas saya cuma mari kita tutup dalam doa dan biar Roh Kudus yang menjelaskan ya. Jadi kita tidak akan membaca seluruh teks ini. Tapi sebagai gantinya saya akan memberikan sinopsisnya saja supaya kita tahu, setelah itu kita masuk detail. Di dalam pasal yang ke-17 kita melihat bahwa Tuhan meneguhkan kembali perjanjiannya dengan Abraham. Mengapa Tuhan perlu meneguhkan kembali? Karena di pasal 16 something bad happened. Yaitu Abraham itu melakukan kesalahan. Yaitu dia menikahi Hagar. Itu kesalahan, bukti bahwa Abraham sendiri tidak bisa beriman dengan sempurna. Makanya Allah itu mengunjungi Abraham, luar biasa. Allah yang mengunjungi Abraham, bukan Abrahamnya yang teriak-teriak, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Bukan Abrahamnya yang sedang galau kemudian berkata kepada Tuhan, Lord what shall I do? Enggak. Tuhan yang datang mengambil inisiatif dan Tuhan meneguhkan kembali perjanjiannya kepada Abraham. Dan secara khusus di pasal yang ke-18, Allah berfokus pada satu elemen perjanjian, yaitu anak perjanjian. Jadi perjanjian itu elemennya banyak. Salah satu yang difokuskan di pasal 18 adalah tentang anak. Abraham akan memiliki anak dan namanya sudah diberi, yaitu Ishak. Dan di pasal 21 Tuhan menggenapi apa yang dia janjikan. Dan ini semua terjadi dalam kurun waktu sekitar 1 tahun. Kurang lebih kayak begitu jalan ceritanya. Nah sekarang kita akan melihat secara lebih detail cerita ini. Apa yang kita baca di dalam pasal yang ke-17 merupakan kisah yang terjadi setelah pasal 16 tentu saja. Dan di dalam pasal yang ke-16 ada persoalan yang berat di situ. Yaitu Abraham gagal untuk memegang janji Tuhan dengan teguh. Ketika tambah tua dan tidak punya anak, lalu Sarah berkata begini, kok kita rasanya perlu mikirkan deh kok, ini janji Tuhan kan lama gak jadi-jadi ya kok ya. Nah jadi gini nih. Kita kan di dalam budaya kuno ini kan sudah wajar kok. Jadi kalau nggak punya anak nanti bisa ngambil gunde, bisa ngambil budak perempuan. Lalu kalau sudah punya anak itu dianggap anak kita. Enaknya gitu aja kok. Wah, Abraham seharusnya menolak usulan itu. Karena dia tahu Tuhan sudah memberikan dia melalui Sarah. Tapi ternyata Abraham tidak kuat. Lalu Abraham mengambil Hagar sebagai istrinya. Jadi Abraham gagal beriman. Jangan sampai kita punya pikiran Abraham bapak orang beriman, berarti dia selalu beriman. No. Dia bapak orang beriman, berarti dia selalu teguh memegang Tuhan. No. Tuhan yang teguh memegang Abraham. Kalau saya punya waktu saya bisa jelaskan semua kegagalan Abraham. Bahkan ada satu kegagalan yang kita pikir itu sesuatu yang positif. Ketika Abraham bertanya kepada Lot, terserah kamu mau pilih mana. Kamu mau pilih sana atau pilih sini. Kalau kamu sana aku sini. Kalau kamu sini aku sana. Wah semua orang langsung, siapa yang mau jadi Abraham? Abraham murah hati. Ini khotbah yang keliru. Kenapa keliru? Karena Abraham itu sedang meresikokan janji Tuhan. Tuhan sudah janji akan diberi tanah ini. Sekarang Abraham tanya sama Lot, kamu pilih mana? Kalau kamu sana aku sini. Kalau kamu sini aku sana. Bayangkan gak sih? Seandainya Lot memilih tanah perjanjian. Bayangkan ya. Tapi Tuhan intervensi sehingga janji Tuhan tetap bisa dijaga. Ini adalah sesuatu kegagalan yang terjadi. Tapi pada saat kegagalan terjadi, maka Allah langsung berintervensi. Dan saudara tahu kegagalannya apa? Kegagalannya itu klise banget. Kita berusaha sendiri untuk mendapatkan berkat-berkat Allah. Kita berusaha sendiri untuk mendapatkan berkat-berkat Allah. Dan itulah yang terjadi pada Abraham ketika dia mengambil Hagar sebagai istrinya untuk mendapatkan janji Allah. Dan bukankah ini juga ada di Kejadian 3? Pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka mereka langsung sadar mereka telanjang dan mereka itu langsung membuat pakaian dari daun ara. Mengapa mereka menutupi ketelanjangannya dengan daun ara?
Karena waktu itu nggak ada daun pintu. Kalau ada daun pintu mereka tinggal sembunyi aja, tinggal tutup begini kan. Garing banget ya guyonannya ya. Nah kayak gini. Kenapa mereka pakai daun ara? Bukan karena itu. Karena nanti kalau mereka pakai pakaiannya daun ara, dibuat gerak-gerak itu nggak bisa leluasa. Nanti kalau dibuat lari gitu sobek, gitu kan nggak enak. Ganti-ganti terus kan gitu. Bukan ya, itu juga bukan. Ya ini juga lebih garing dari yang tadi. Nah ini dia yang benar. Yang benar ini. Jadi Tuhan itu mau mengajarkan kepada Adam dan Hawa begini. Akibat dosa bukan kamu yang atasi. Akibat dosa itu aku Tuhan yang ngatasi. Makanya Tuhan gak mau Adam dan Hawa yang ngatasin sendiri. Tuhan yang mengatasi. Dan sekaligus Tuhan juga mau ajarkan bahwa kalau untuk menutupi akibat dosa harus ada yang dikorbankan. Harus ada darah yang dicurahkan. Dan itu nanti digenapi di dalam Yesus Kristus. Dia adalah anak domba Paskah yang menghapus dosa kita semua. Jadi Allah itu selalu tidak ingin manusia itu berkontribusi. Karena apa? Karena percuma berkontribusi. Bukan berarti Allah itu mau mengambil semua buat dia. Bukan. Ya percuma kita ngapain? Karena memang akibat dosa cuma Allah yang bisa lakukan. Tapi Adam dan Hawa berusaha untuk mendapatkan sesuatu dengan usaha sendiri. Dan ingat gak? Di dalam Kejadian ada tokoh bernama Yakub. Tapi Yakub yang di dalam Alkitab itu loh saudara, wah yang nakal, yang suka menipu begitu kan. Kalau saya kan lebih nakal ya. Jadi beda sama yang di Alkitab. Jadi Yakub di dalam Alkitab itu kan Tuhan sejak dia dalam kandungan, Tuhan sudah beritahu mamanya nih. Ada 2 anak ya, satu yang tua, satu yang muda, Esau dan Yakub. Nanti yang muda akan jadi tuan atas yang muda. Itu janji Tuhan. Coba dipikirkan ya. Kalau seandainya Yakub tidak menipu Esau, dia tetap dapat hak kesulungan nggak? Seandainya dia tidak menipu papahnya, tetap dapat nggak? Dapat. Tapi Yakub itu sama seperti saya dan kita semua di sini, berusaha untuk mendapatkan berkat Tuhan, gitu kan? Padahal loh sebetulnya semua sudah diatur oleh Tuhan. Abraham juga gitu, berusaha untuk mendapatkan janji Tuhan dengan usaha sendiri. Akibatnya apa? Waduh, masalah muncul tidak karu-karuan. Makanya gereja-gereja yang tiap minggu bicaranya berkat, ngejar berkat terus, itu harus catat baik-baik, hati-hati ya. Karena Tuhan itu memerintahkan berkatnya atas kita. Jadi kita di sini, Tuhan perintahkan berkat. Nah kita tuh ngejar berkat terus, nanti sisipan gak ketemu. Soalnya kita terlalu heboh ngejarnya. Padahal Tuhan sedang ngirim ini ya kan. Ini. Tenang aja, hidupmu baik-baik saja di dalam Tuhan. Amin. Jadi ini cerita muncul setelah kegagalan gitu loh saudara. Setelah kegagalan, tapi luar biasa. Apakah kegagalan manusia bisa membatalkan perjanjian dengan Allah? No, sama sekali tidak bisa. Saya beberapa hari yang lalu khotbah di satu gereja dan ada seorang datang kepada saya berkata begini, Pak tolong Pak bantu anak saya Pak. Anak saya dulu ikut pemuritan, dulu aktif pelayanan, sekarang ini meninggalkan imannya Pak. Gitu. Khawatir sekali, seorang mama khawatir terhadap anaknya. Lalu saya bertanya begini, Bu, anak ibu itu sudah bertobat sungguh-sungguh atau belum dulu? Sungguh-sungguh sih Pak. Yakin ya anak ibu sudah bertobat sungguh-sungguh. Yakin, udah gak usah khawatir. Dia anaknya Bapak di surga. Bapak di surga lebih sayang dia daripada ibu sayang dia. Udah percaya sama saya, nanti berapa tahun lagi balik. Loh coba saudara pikirin ya. Kita dulu itu musuhnya Allah nih, kita dulu musuhnya Allah. Allah memberikan anaknya untuk kita. Supaya kita dulu musuh jadi anak-anaknya. Nah setelah kita jadi anak-anaknya, masa Tuhan itu mau memusuhi kita saya? Bagi saya it doesn't make sense. Kalau dulu kita musuh dia korbankan anaknya supaya kita menjadi anak-anaknya. Sekarang setelah kita menjadi anak-anaknya, Bapak sekali-kali tidak akan pernah memusuhi kita. Amin. Dan saya sudah melihat sendiri saudara, beberapa orang yang meninggalkan iman, pegang yang lain. Saya cuma beritahu anggota keluarganya, don't worry, kalau kamu yakin dia pernah bertobat, dia akan baik-baik saja. Dan tidak lama semuanya balik kembali menyembah Tuhan. Karena Tuhan lebih mampu menjaga daripada kita. Apakah ada orang tua di sini yang anaknya di luar kota, di luar negeri, yang mungkin anaknya bahkan di dalam kota kita nggak bisa kontrol.
Anaknya meninggalkan iman dalam tanda kutip. Tapi sekali dulu anakmu pernah berada di dalam tangan Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah sekalipun melepaskan tangannya. Dan itu Tuhan kita. Jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. Yang saudara khawatirkan itu adalah apakah anak-anakmu pernah mendengar Injil yang benar, kematian dan kebangkitan Tuhan. Kalau mereka sudah pernah mendengar dan pernah mempercayainya, maka it's okay. Karena kita bisa kuat, Tuhan yang memegang kita dengan kuat. Perjanjian dengan Tuhan tetap berlangsung. Dan semua elemennya tetap ada. Kalau saudara membaca buku David J.A. Klein, The Theme of the Pentateuch, ini merupakan salah satu buku yang paling saya sukai. Bukan yang paling, tapi salah satu yang paling saya sukai. Karena buku ini saya baca berkali-kali. Nah, di dalam buku ini disebutkan bahwa ada 3 elemen perjanjian Allah kepada para nenek moyang Israel. Bahkan sejak Kejadian 1, itu selalu ada 3 elemen ini. Yang pertama adalah relationship. Aku akan menjadi Allahmu dan engkau akan menjadi umatku. Engkau akan berjalan di hadapanku. Selalu begitu. Jadi ini bicara tentang relationship. Dan tadi lagu yang kita nyanyikan bersama-sama luar biasa. You are mine, I am yours. Di dalam katekismus Heidelberg, yaitu bahan baptisan yang dipakai oleh gereja-gereja reform yang di Jerman itu, disebutkan pertanyaan pertamanya begini, what is your only comfort in life and death? Apakah penghiburanmu satu-satunya? Bukan salah satu, bukan nomor 1, tapi satu-satunya, your only comfort in life and death. Jawabannya cukup panjang, ringkasannya cuma gini, that I belong to Jesus my Savior. And that's enough. Dan ini luar biasa untuk kita. Ini hal yang luar biasa. Relationship, Allah memberikan itu bagi kita. Yang kedua, elemen perjanjian adalah tanah. Tanah selalu diulang-ulang. Bahkan Kejadian 1 ayat 1 bunyinya, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Kata bumi di sana bahasa Ibrani eretz bisa berarti tanah juga. Jadi sejak awal tanah relationship muncul. Dan di dalam konteks kita sekarang yang paling menonjol elemennya adalah keturunan. Makanya menarik sekali. Kalau saudara melihat ya bagaimana Allah menjaga perjanjiannya, maka selalu ada persoalan, tantangan yang hendak membatalkan perjanjian ini. Dan tantangannya itu mirip-mirip. Misalnya apa? Kelaparan. Kelaparan. Bayangkan seandainya semua dunia kelaparan dan nenek moyang para patriark ini semuanya mati, maka mereka tidak berhasil menjadi bangsa yang besar. Lalu apa? Istri-istrinya kebanyakan mandul. Istri Abraham mandul. Istri Ishak juga mandul. Bukan cuma itu saudara, tetapi istri Abraham dan istri Ishak ini, yaitu Sarah dan Ribka, itu pernah mau diambil penguasa kafir. Bayangkan seandainya diambil, diapa-apakan sampai terjadi apa-apa, lalu perjanjian Allah jadi apa? Nah, coba kan? Ada yang bisa ngulangi lagi nggak? Saya terakhir makan malam ya. Bagaimana seandainya para istri itu diapa-apakan gitu kan, sampai terjadi apa-apa, lalu perjanjian Tuhan jadi apa gitu. Makanya Tuhan tidak mau perjanjiannya gagal. Tuhan selalu intervensi, dan Tuhan selalu intervensi. Memastikan perjanjiannya itu tetap tidak berubah. Dan itu terlihat sekali kalau saudara membaca Kejadian 17 ayat 4-8. Gak usah dibaca, hari ini belajar percaya kepada Tuhan dan hambanya. Nah ini dia. Kalau saudara membaca bagian ini, maka saudara akan menemukan kata perjanjian, covenant itu muncul berkali-kali. Dan di dalamnya ada unsur tanah ini, ada unsur offspring, descendants, ada unsur relationship. I will be your God and you will be my people. 3 hal ini tetap ada. Jadi kegagalan manusia tidak pernah membatalkan perjanjian Allah. Dan itulah indahnya hidup bersama dengan Tuhan, saudara. Karena yang menjadi penentu bukan kita. Kalau yang jadi penentu kita sudah buyar sejak lama, benar ya? Sudah buyar sejak lama. Tapi saya bersyukur kita kuat bukan karena kita yang menggapai Allah, tapi Tuhan yang merengkuh kita. Makanya kita aman. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Wow, nah, tapi jangan terlalu keras nih tepuk tangannya. Kenapa? Karena saya masih menyimpan yang lebih baik lagi. Perjanjian Allah itu bukan cuma berlangsung, tetap berlangsung. Bukan tetap ada, tetapi ini, it got better. It got better. Di dalam kegagalan kita,
itu justru kuasa Allah menjadi lebih indah. Dan kita akan melihat bagaimana perjanjian Allah itu benar-benar terlihat jauh lebih indah setelah kegagalan Abraham di pasal 16. Yaitu begini, Tuhan menjanjikan bahwa Abraham itu akan memiliki banyak, bukan cuma banyak keturunan loh ya, tapi banyak raja-raja. Dan itu diulang 2 kali. Diulang itu di ayat yang ke-6 dan ayat 16 dari pasal 17. Jadi banyak raja akan muncul darimu, Tuhan berkata kepada Abraham. Lalu diulang lagi, nanti Sarah akan menghasilkan banyak raja. Dan saudara tahu kalau saudara membaca kitab Kejadian dengan teliti, nanti saudara menemukan sebuah surprise yang luar biasa. Anak Yakub 12 suku, siapa yang jadi raja? Siapa yang paling dihormati? Yang saudara-saudaranya tunduk kepada dia, yaitu Yusuf. Jadi kita semua pasti jawabnya Yusuf, karena Yusuf kan jadi raja di Mesir kan, orang kedua setelah Firaun. Jadi semua saudaranya tunduk kepada Yusuf. Tapi ternyata kalau saudara baca ya, menarik sekali. Waktu Yakub memberkati setiap anaknya, Yakub berkata kepada Yehuda, bukan Yusuf. Kepada Yehuda, Yakub berkata begini, kepadamu akan tunduk anak-anak ibumu. Kepadamu akan tunduk anak-anak ibumu dan tongkat kerajaan tidak akan berpaling daripadamu. Itu surprise yang luar biasa. Kenapa itu surprise yang luar biasa? Karena kalau saudara membaca Yusuf dan Yehuda, tante-tante ya, ai-ai saya tanya, kalau kita disuruh milih menantu ya, pilih Yusuf atau Yehuda, pilih mana coba? Ya kan? Nah kalau kita mau cari hamba Tuhan nih ya gitu kan, pilih Yusuf atau pilih Yehuda? Yusuf, bener gak sih? Yehuda itu apa peranannya? Gak ada sama sekali peranannya. Tapi justru at the end of the book of Genesis, kita melihat the grace of God itu twisted everything. Justru Yehuda yang akan jadi raja. Kenapa? Karena Tuhan mau ajarkan kepada kita, ini hanya anugerahnya. Kalau Yusuf yang jadi raja, semua orang berkata, oh karena dia jaga kesucian, karena dia menolak istri Potifar, maka dikasih Tuhan yang lebih baik, gitu kan? Bukan loh, tapi Yehuda loh, orang yang berzina dengan menantunya sendiri, bener gak sih? Siapa yang mau sih dengan orang yang semacam ini? Tapi Tuhan mau kok. Makanya dari Abraham akan muncul banyak raja, dan Tuhan bukan cuma bicara tentang banyak raja, tapi Tuhan sedang mempersiapkan satu raja dari Yehuda. Dan nanti dari Yehuda akan muncul anak Daud. Dan dari sanalah kita menemukan Yesus Kristus. Jadi bukan cuma akan muncul many kings, tetapi juga akan muncul the King of Kings. Allah kita Yesus Kristus. It is amazing, isn't it? Makanya saya heran kalau orang Kristen tuh gak suka baca Alkitab, saudara. It is so wonderful. Tiap kali saya membaca Alkitab itu saya dibuat seperti, waduh, ini cerita yang luar biasa yang gak ada duanya. It got better. Bukan cuma sekarang diberi janji banyak keturunan loh ya. Tapi keturunan seperti apa sudah dikasih tahu. Banyak raja dan di dalamnya ada raja di atas segala raja. Wah, it got better. Dan juga it got better kenapa? Karena perjanjian ini diteguhkan terlepas dari kegagalan Abraham. Dan Abraham itu gagal, tapi saya menyebutnya itu keraguan. Kalau Sarah gagal, itu saya sebutnya ketidakpercayaan. Doubt and unbelief. Nah kenapa saya membedakan keduanya? Karena memang kalau saudara membaca teksnya bilang begitu, memberi isyarat ke sana. Jadi Abraham itu begini, di pasal 17 ayat 1 ya. Waktu Tuhan pertama kali menampakkan diri, Abraham itu menundukkan wajahnya ke tanah. Tapi setelah Tuhan memberitahu, nanti kamu akan punya banyak keturunan ini itu bla 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 bla. Abraham itu tertunduk. Bahasa Indonesia nerjemahkannya Abraham tertunduk. Tapi sebetulnya bukan tertunduk. Abraham itu wajahnya ke tanah. Dan tertawa. Jadi pada waktu Tuhan datang, wah dia hormat gitu. Wah tunduk. Setelah Tuhan ngomong dia akan jadi bapak banyak bangsa, banyak raja muncul dari dia. Dia tunduk sambil ketawa. Gak percaya sama Tuhan. Tapi di mata Tuhan, ini sebetulnya dianggap bukan unbelief, tapi doubt. Kenapa? Pada waktu dia tertawa, Abraham berkata begini, coba seandainya Ismail diizinkan hidup di hadapanmu. Dan Tuhan
menjawab doa itu juga. Walaupun Tuhan bilang enggak, aku tetap akan kasih Ishak, tapi doamu, harapanmu untuk Ismail aku akan perhatikan. Berarti ketawa Abraham itu tidak ditegur oleh Tuhan. Itu doubt. Tapi aneh di pasal 18, Tuhan yang sama mengulang janjinya dan Sarah itu juga tertawa. Jadi sama-sama tertawa ini. Tapi Tuhan menegur Sarah. Tuhan tanya, kamu ketawa? Enggak, aku tidak tertawa. Tuhan bilang, enggak, kamu tertawa gitu kan. Jadi kalau kita membaca sesuai dengan naratornya, maka kita akan mendapati Abraham itu doubt, memiliki doubt. Tapi Sarah memiliki unbelief. Saudara, saya yakin orang yang sudah di dalam Tuhan tidak mungkin memiliki unbelief sebetulnya. Tapi bisa memiliki doubt enggak? Bisa. Jadi orang yang sudah dewasa di dalam Tuhan masih punya doubt, masih punya keraguan. Dan saya akhir-akhir ini mulai terganggu karena setiap kali saya seminar apologetika, 10 seminar, mungkin 7 atau 8 diantaranya muncul pertanyaan ini. Pak mau tanya, pertanyaan apa yang Pak Yakub gak bisa jawab? Dan saya terganggu sekali. Kenapa? Dipikir saya ini answering mesin gitu loh saudara. Dipikir semua pertanyaan saya bisa jawab. No, that's not true. Seolah-olah saya nggak pernah punya keraguan terhadap iman saya. No, that's not true. Saya punya beberapa pertanyaan yang saya nggak bisa jawab. Saya masih untuk beberapa hal saya memiliki keraguan karena tidak menemukan jawabannya yang konklusif. Tetapi saya mendapati setiap kali saya ragu itu adalah batu lompatan. Nanti ke depan saya tahu jawabannya, iman saya get stronger. Dan itulah pola yang terus terjadi, pola yang terus terjadi. Jadi kalau saudara pernah ragu dengan Tuhan, jangan khawatir. Banyak tokoh Alkitab juga ragu kok. Yeremia juga mempertanyakan untuk apa aku hidup, untuk apa aku pelayanan. Dia mengutuki hari kelahirannya. Yohanes Pembaptis saja yang membaptis Yesus melihat burung merpati. Sampai kirim utusannya tanya, kamu benar Mesias atau enggak sih? Banyak orang hebat ragu. Paulus bahkan bilang di 2 Korintus 1, telah putus asa juga. Karena beban yang ditaruh di pundaknya jauh lebih kuat. Jadi kalau kita imannya itu agak sedikit bergelombang, itu normal. Gereja-gereja yang ngajarkan luar biasa, itu nggak real, ngerti nggak sih? Bagaimana kabar saudara gitu kan? Baik, lo kok cuma baik gitu kan? Luar biasa, masa cuma luar biasa harus luar biasa. Coba ya kita jujur sama hidup kita. Berapa kali kita datang ibadah dengan kehancuran coba? Berapa kali kita nangis karena kita khawatir, bener gak sih? Kalau hidupmu tuh masih ada kekhawatiran, kecemasan dan sebagainya, kamu masih normal. Yang bilang hidupnya gak pernah khawatir itu yang gak normal menurut saya. Tapi jangan khawatir, di tengah keraguan kita, Tuhan akan menjaga kita. Sehingga keraguan itu tidak akan menjadi unbelief gitu. Tuhan jaga kita begitu rupa. Bersyukur Sarah langsung ditegur oleh Tuhan. Kalau dibiarkan terus menerus itu jadi unbelief, akibatnya dia akan lepas dari segala sesuatu yang baik. Tapi saya bersyukur Tuhan kita di tengah kegagalan kita, dia tidak pernah melepaskan kita. Dan juga inilah yang luar biasa. Perjanjiannya tetap Tuhan pegang. Walaupun Abraham itu sudah tua, umurnya itu disebutkan 2 kali loh di pasal 17, 99 tahun. Lalu di akhir pasal 17, 99 tahun waktu dia disunat. Kenapa perlu disebutkan 2 kali? Karena penting gitu. Tapi saya tahu yang paling penting bukan umur Abraham. Yang paling penting itu kondisi Sarah. Karena Sarah itu benar-benar mandul. Dipakai kata aku sudah layu atau aku mati haid gitu kan. Kalau bahasa sekarangnya itu menopause. Tapi saya biasanya menerangkan gini, menopause itu untuk usia 45 sampai 60 itu menopause. Kalau di atas 60 itu namanya menostop. Jadi nggak bisa di-play lagi saudara. Jadi itu kalau pos itu kan masih bisa dipencet jalan lagi kan ya gitu kan ya. Ini udah menostop, kabelnya dicabut. Udah nggak bisa apa-apa. Dan mengapa saya menekankan ini? Ini dia penting ya, penting baca Alkitab tuh penting teliti gini. Sebab walaupun Abrahamnya ini umurnya sudah tua, tapi kalau Sarahnya tidak mandul sampai dia tua juga, maka kita tidak bisa melihat mujizat. Loh kok bisa? Saudara tahu nggak? Waktu Sarah mati, Abraham itu kawin lagi sama perempuan lain bernama Ketura di pasal 25 dan dicatat
dia bisa punya anak laki-laki dan perempuan. Jadi persoalannya sebetulnya bukan di Abrahamnya. Abraham tua ternyata dia masih bisa juga kok punya anak dari perempuan yang lain. Justru penekanannya terletak pada Saranya karena dia telah layu, telah mati haid. Tapi justru disitulah Tuhan menyatakan kuasanya. Di tengah-tengah hal yang tidak mungkin, maka Tuhan menyatakan kuasanya. Jadi orang Kristen tuh harus begini. Jadi orang Kristen tuh enak. Kalau engkau nggak perlu mujizat, Tuhan akan kasih pertolongan bentuk lain. Tapi kalau nggak ada pertolongan bentuk lain, Tuhan kasih mujizat. Gitu aja kok repot sih jadi orang Kristen. Tapi kalau orang Kristen dikit-dikit mujizat, dikit-dikit mujizat, dikit-dikit mujizat. Itu kekristenan yang tidak alkitabiah. Kalau saudara membaca ya, bangsa Israel di padang gurun, ya Tuhan kasih mujizat. Kenapa? Nggak bisa bertani, nggak bisa bertenang, nggak bisa macam-macam kok. Tempatnya nggak memungkinkan gitu loh, untuk makan, untuk hidup. Maka Tuhan kasih mereka itu kan burung puyuh begitu kan. Makanya tidak ada satupun generasi yang keluar dari Mesir, itu masuk Kanaan. Kenapa? Mati muda semua, kolesterolnya tinggi. Dikasih Tuhan burung puyuh terus. Bukan ya? Nah jadi begini. Yang ini jangan langsung ya masuk IG story. Ini pesan hari ini enggak ya, enggak. Gini. Dicatat begini, waktu Yosua menduduki tanah Kanaan dan tanah itu menghasilkan hasil bumi pertama kali, maka mana berhenti diberikan. Makanya jadi orang Kristen tuh gini nih, dengar baik-baik. Tuhan itu selalu menolong kita. Tapi bentuk pertolongannya tidak selalu mujizat. Kecuali kalau saudara itu memandang rendah mujizat gitu loh saudara. Nggak punya duit lagi jalan ke sandung jatuh, ada duit sebelahnya. Mujizat gitu kan. Berarti mujizatmu itu kesialan orang lain ya. Soalnya saya itu sudah kayak jengah begitu. Dengan beberapa hamba Tuhan yang saksi. Saya pernah dengarkan di radio tuh pendeta saksi. Saudara saya ini gak punya duit saudara. Waktu saya berdoa Tuhan berkata begini, pergi ke ATM. Saya bilang Tuhan kemarin aku sudah cek saldoku, gak ada uang. Tapi Tuhan beritahu saya pergi ke ATM, aku akan sediakan. Jadi benar saudara, waktu saya antri, di depan saya itu ada orang, setelah dia melakukan semuanya, dia langsung pergi cepat-cepat gitu. Dan saya ketika maju, ternyata dia lupa ngambil kartunya, ada tulisannya, apakah Anda ingin melanjutkan transaksi yang lain gitu. Terus saya jawab, iya. Tuhan buat mujizat gitu kan ya. Saya bingung ya, mujizat sama maling kok beda tipis ya sekarang ya. Ngerti maksud saya? Ada misionaris juga gitu, saudara. Dia kekurangan makanan tau gitu. Lalu dia berdoa, Tuhan tolong kasih aku makanan gitu kan. Terus dia cerita, wah mujizat Tuhan terjadi. Waktu saya berdoa minta makanan, itu tiba-tiba ada ayam masuk pekarangan rumah gitu kan. Terus saya tangkap dan hari itu keluarga saya dipelihara Tuhan dengan daging ayam. Dia nggak sadar tetangganya nyari ayamnya, mana ayamku mana gitu kan ya. Tuhan selalu memberi kita pertolongan, amin. Tapi bentuknya tidak selalu mujizat ya, oke. Tapi kali ini mujizat nih, Makanya saya bilang it got better. Bayangkan ya seandainya Tuhan janji kepada Abraham umur 75. Ternyata 76 sudah punya anak. Ya mujizat deh, tapi kan kita merasa gini, gak terlalu cool lah, gak terlalu keren gitu kan. Tapi setelah umur 100 tahun baru punya, itu nunggunya 25 tahun loh saudara. Begitu dikasih kita bilang, wow kelihatan lebih indah ya sekarang ya. Ngerti maksud saya? Makanya kalau kamu berdoa Tuhan belum jawab tuh jangan nyalain Tuhan. Kalau mau lihat hasilnya cepat-cepat gak bisa bagus banget ya. Kalau mau mahakarya yang indah sabar. Tuhan itu lagi periksa detail. Tuhan itu lagi nyiapin yang detail. Supaya nanti pada waktunya Tuhan berkata close your eyes gitu kan. Ciluk pok jadi apa. Nah begitu buka langsung ini loh yang Tuhan kasih. Amin. Belum selesai loh ini saudara, wah luar biasa. Malah Tuhan itu menyatakan dirinya secara lebih lagi. Jadi it got better, karena Tuhan berkata begini, I am God Almighty. Dan ini kali pertama kata Ibrani El Shaddai muncul di dalam kisah Kejadian. Tuhan berkata I am God Almighty. Lalu dia bertanya kepada Sarah, ini saya suka sekali pertanyaannya. Is anything too hard for the Lord? Is anything too hard
from the Lord. Tuhan menyatakan kuasanya, kedaulatannya dengan cara yang lebih penuh lagi. Tuhan berkata, jangan khawatir karena I am the God Almighty. Is anything too hard for me? Kalau engkau sekarang sedang terpuruk, sedang gagal, sedang kehilangan sukacita, kehilangan pengharapan, maka saudara perlu menjawab pertanyaan ini. Is anything too hard for the Lord? Dan bukan cuma itu, tapi ini. Tuhan itu memberikan janji yang lebih kuat. Jadi Tuhan itu memberikan kepada kita. Kalau saudara membaca pasal yang ke-17, Abraham itu disunat. Lalu diganti namanya, benar ya? Diganti namanya. Jadi Abram jadi Abraham, Sarah jadi Sarai. Penggantian nama dalam budaya Alkitab itu berarti sebuah turning point. Sebuah turning point, sebuah lompatan yang besar saudara. Yakub diganti dengan Israel, saudara akan menemukan itu luar biasa. Dan Tuhan menggantinya sebelum punya anak loh saudara. Kenapa? Karena Tuhan itu mau memastikan ke Abraham. Abraham itu artinya mirip-mirip dengan bapak sejumlah besar bangsa. Tuhan ganti namanya dulu sebelum Tuhan buat dia jadi bapak segala bangsa. Karena Tuhan mau memberi penekanan yang lebih kepada Abraham. Don't worry, kamu belum dapat, tapi sebagai janjiku kepadamu, aku sekarang kasih kamu kepastian ya. Namamu tak ganti. Dan Sarah juga artinya berganti Sarai. Itu juga artinya sama. Ibu dari banyak bangsa. Bukan cuma itu. Tuhan berkata sekarang kepada Abraham, sekarang sunatkan semua orang yang ada di tempatmu karena kamu akan selalu ingat. Jadi orang Yahudi tiap hari akan selalu ingat who you are and who God is. Engkau akan selalu mengingat Tuhan. Ini tanda yang stronger. Makanya saya mau menutup dengan mengatakan begini. Apapun keadaanmu sekarang, engkau terpuruk, engkau gagal, engkau cemas, engkau merasa hancur, crush to pieces. Bahkan orang lain menertawakan engkau. Don't worry, karena at the end yang berhak untuk tertawa adalah Allah. Dan saudara tahu Abraham menertawakan Allah, Sarah menertawakan Allah. Tapi akhirnya mereka diberi anak bernama Ishak. Dan di dalam bahasa Ibrani, huruf untuk Ishak dan huruf untuk tertawa itu hurufnya sama, bunyinya mirip. Orang-orang yang tertawa pada akhirnya akan ditunjukkan Tuhan secara kreatif. Makanya saya yakin Tuhan kita itu humoris sekali saudara. Orang ini tertawa hurufnya sama itu, nanti akan jadi Ishak. Jadi tiap kali Abraham itu mengingat, melihat Ishak, dia akan selalu diingatkan Tuhan. Dulu kamu tertawa, dulu kamu menertawai aku, tapi sekarang aku yang membuat engkau tertawa. Bukan tertawa untuk menertawai, tapi tertawa dengan sukacita. Apapun keadaan kita hari ini, bersyukur Allah kita mengasihi kita lebih daripada yang mampu kita bayangkan. Kalau persoalan kita yang terbesar yaitu dosa, Dia sudah selesaikan di atas kayu salib. Kalau ketakutan kita yang terbesar yaitu maut, telah Dia kalahkan di dalam kubur yang kosong. Masih adakah persoalan lain yang bisa mengganggu sukacita kita? Tidak ada. Is anything too hard for the Lord? Now, bangkit berdiri, luar biasa.